إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. Jamaah Jum'ah yang Allah muliakan, lamma khalaqallahu al-jannah, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan syurga, fa'amara Jibril, maka Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, unzur ilaiha, untuk melihat keadaan syurga tersebut. Wa ma a'dadtu li ahliha, dan untuk melihat fasilitas-fasilitas, kenikmatan-kenikmatan yang aku persiapkan untuk penghuni syurga. Maka malaikat Jibril pun berangkat melihat syurga tersebut. Sesudah itu dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tidaklah setiap orang yang telah mendengarkan syurga, tidaklah setiap orang yang telah mengetahui syurga, pasti mereka ingin masuk ke dalamnya, karena kenikmatan yang dilihat oleh malaikat Jibril. Seperti yang sudah kita fahami, yang sudah kita dengar di dalam banyak ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari yang terendah sampai yang tertinggi dari fasilitas surga, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, terhadap orang-orang baik, bagi mereka kebaikan, yakni surga, wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan di sini kata para ulama tafsir dalam surah Yunus ayat 26, maknanya adalah ru'yatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan nikmat tertinggi di surga kelak. Setelah itu ya ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memerintah kepada malaikat Jibril untuk melihat penghalang-penghalang syurga. Maka malaikat Jibril kembali melihat. Sesudah itu dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, setelah engkau menciptakan penghalang-penghalang syurga, maka saya khawatir ya Allah, tidak ada di antara mereka, yakni di antara manusia, yang akan masuk ke dalamnya karena penghalang yang berat. Di dalam hadis yang lain Nabi sabdakan, hujibatil jannatu bil makarih, bahwa syurga itu dihiasi dengan hal-hal yang berat. Oleh sebab itulah para nabi, sahabat, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, mereka adalah orang-orang yang mengerahkan seluruh kemampuannya, darah, harta, sampai kepada nyawa mereka untuk masuk ke dalam syurga tersebut. Kenapa ya ibadah Allah? Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala
jarang sekali waktu istirahatnya. Imam Ahmad, ulama salaf, beliau jarang beristirahat melakukan kebaikan, belajar, mengajar, menulis, berdakwah. Sampai kemudian beliau ditanya oleh murid-muridnya, kapan engkau istirahat wahai imam? Kapan engkau istirahat wahai imam? Apa jawaban beliau, ya ibadallah? Saya istirahat sampai Allah memastikan kakiku berada di dalam syurga. Ini menunjukkan apa, ibadallah? Bahwa syurga ini butuh perjuangan. Maka Allah sebutkan, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kalian mengira? Apa kita mengira akan begitu mudah masuk surga? Apa jamaah Jum'ah mengira bahwa kita semua yang ada di sini dengan mudah masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengetahui sampai di mana perjuangan kita untuk masuk surga. Oleh sebab itulah Nabi berangkat ke lembah Badar. Nabi Muhammad SAW datang ke lembah Uhud dan perang-perang yang lainnya. Para sahabat, Hanzalah, Anas An-Nadhir adalah orang-orang yang memperjuangkan surga dengan darah mereka sampai kemudian mereka dicincang, sampai kemudian mereka terbunuh dalam peperangan-peperangan tersebut, ya ibadah Allah. Oleh sebab itulah ketika Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi dan para sahabat di medan perang, in kuntum ta'lamun fa innahum ya'lamun. Wahai Muhammad, jika engkau sakit, sesungguhnya orang-orang kafir juga sakit. Ini ayat turun berkenaan dengan perang. Jika mereka berdarah, wahai Muhammad, jika engkau berdarah, orang-orang kafir juga berdarah. Sampai jika engkau dan para sahabatmu mati, sesungguhnya mereka juga mati. Tapi apa yang membedakannya, ibadah Allah? Wa tarjuna ma la yarjun. In kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamun wa tarjuna ma la yarjun. Jika engkau sakit, sesungguhnya orang kafir juga sakit. Jika engkau berdarah-darah, orang kafir juga berdarah-darah. Sama, wahai Muhammad. Apa yang membedakannya? Wa tarjuna ma la yarjun. Kalian mengharapkan sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang kafir. Apa harapan kalian? Harapan kalian adalah syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman ini adalah orang yang tidak boleh dalam hidupnya banyak membuang waktu. Orang beriman ini di dalam hidupnya tidak boleh banyak santai. Dia harus berjuang, bahlul juhdi, mengerahkan seluruh kemampuannya untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yashba'a mu'minun fi khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Orang beriman itu tidak boleh merasa puas dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, jangan pernah bangga. Serajin apapun kita membaca Al-Quran, serajin apapun kita salat malam, datang ke majelis ilmu, jangan pernah sombong, jangan pernah berbangga diri. Sampai kapan kita puas? Hatta yakunal jannatu muntahahu. Sampai kemudian surga menjadi akhir perjalanan hidup kita. Dan sesungguhnya
surga menjadi akhir perjalanan hidup nanti ba'dal mamat, sesudah kita meninggal dunia ya ibadallah. Maka sepanjang Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hidup kepada kita, manfaatkan, jangan banyak membuang waktu, manfaatkan, jangan banyak tertawa, manfaatkan, hendaklah kita banyak menangis, menangisi dosa-dosa yang telah kita perbuat. Mudah-mudahan seluruh kebaikan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Rabbuna tabaraka taala. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka. Lamma khalaqallahu an-nara, setelah Allah menciptakan neraka dan penderitaan-penderitaan untuk orang yang akan masuk ke dalamnya, Dia perintah malaikat Jibril untuk melihat keadaan neraka tersebut. Maka berangkatlah malaikat Jibril. Sesudah itu dilihat neraka oleh malaikat Jibril, lalu dia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang telah mendengarkan neraka pasti dia takut. Pasti mereka tidak akan pernah masuk ke dalamnya ya Allah. Karena azab, ancaman, penderitaan yang Allah siapkan terhadap orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Maka siapa saja yang telah mendengarkan neraka, pasti dia khawatir. Karena kita tidak akan pernah sanggup. Bagaimana kulit dibakar? 70.000 kali setiap hari kulit dibakar di neraka. Dibakar, hangus, normal lagi. Dibakar, hangus, normal. Begitu terjadi setiap hari. 70.000 kali setiap hari ya ibadallah. Dan orang kalau menderita di hari akhir satu hari sebanding dengan 1000 tahun ya ibadallah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan ranjau-ranjau neraka. Di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Wa hujibatin naru bisyahawat." Neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang indah. Neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang indah. Maka ya Allah, saya khawatir tidak ada di antara umatmu, tidak ada di antara hambamu kecuali akan masuk dalam neraka ya Allah. Kenapa? Dihiasi dengan hal-hal yang indah. Maksiat terasa indah, riba terasa indah, sebagian orang zina terasa indah, judi terasa indah. Apalagi diperindah oleh syaitan. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dosa-dosa ini diperindah oleh syaitan, dikelabuin oleh syaitan. Maka inilah yang terjadi kepada ibunda kita Hawa alaihissalam. Dia dilarang oleh Allah Jalla wa'ala untuk memakan buah. Silakan engkau makan seluruh apa yang ada dalam surga. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi jangan engkau dekati pohon ini. Tetapi yang dikelabuin oleh syaitan. Engkau makan buah ini wahai Hawa, kekal engkau di neraka, kekal engkau di surga. Maka dia makan. Terasa indah maksiat itu. Dan inilah yang terjadi sekarang. Untuk datang ke tempat maksiat banyak, tapi untuk datang ke majelis ilmu tidak sebanyak orang yang datang ke tempat konser ya ibadallah.
Dan tentu bagi orang-orang yang dikehendaki kebaikan kepadanya oleh Allah, mereka akan merasa jijik terhadap dosa. Orang-orang yang telah dikehendaki kebaikan kepadanya oleh Allah Jalla wa'ala, maka mereka akan menikmati ibadah. Di saat sebagian orang menikmati maksiat, ibadah berat baginya. Tapi idza aradallahu bihi khaira tahharahu qabla mautih. Idza aradallahu bihi khaira ista'malahu. Apabila Allah Jalla wa'ala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka hamba itu akan dipekerjakan oleh Allah. Hamba itu akan disibukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna disibukkan? Dia disibukkan beramal saleh. Memang berat. Datang ke majelis ilmu berat, salat malam berat, puasa berat, apalagi sampai kepada perang berat. Tapi terhadap orang-orang yang dikehendaki kebaikan kepadanya oleh Allah Jalla wa'ala, ditanamkan keikhlasan di dalam hatinya, dia bisa menahan nafsunya, maka sungguh perkara-perkara yang berat itu baginya terasa ringan ya ibadallah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dia sudah bisa menundukkan nafsunya, ditanamkan kebersihan di dalam hatinya, sehingga ibadah menjadi ringan, ibadah menjadi nikmat baginya. Tapi bagi orang-orang yang belum dikehendaki kebaikan kepadanya oleh Allah, ibadah itu berat bagi dia. Yang ringan itu adalah maksiat. Ibadah itu ibarat racun bagi dia, sementara maksiat itu hiburan bagi dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menyibukkan diri kita berbuat baik, sebab kematian itu datangnya tiba-tiba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. Ya Allah, kami adalah hamba yang banyak berbuat zalim, banyak berbuat dosa. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami semuanya ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa kecil, dosa besar kami ya Allah. Dosa yang dulu, dosa yang akan datang, dosa yang tampak dan dosa yang tidak tampak. Jika Engkau tidak mengampuni dosa kami ya Allah, kami menjadi hamba yang merugi, rugi dunia, terlebih nanti di hari akhir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Ya Allah, perbaikilah akhir setiap urusan kami. Perbaiki akhir setiap urusan kami ya Allah, terlebih urusan hidup kami ya Allah. Allahumma atina husnal khatimah wasrif 'anna su'al khatimah. Perbaiki akhir hidup kami ya Allah, anugerahkan kepada kami husnul khatimah,
palingkan dari kami su'ul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.